Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi untuk hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi yaitu tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan pembelajaran 1. Disimak baik-baik ya. Apakah kalian mengetahui gambar makanan tersebut? Apakah kalian pernah makan makanan sehat seperti pada gambar? Nah, makanan tersebut terdiri dari buah, sayur, biji-bijian, telur, daging, susu, dan umbi. Nah, makanan tersebut dikatakan makanan sehat karena mengandung banyak nutrisi yang baik bagi tubuh. Nah, makanan yang baik dan sehat tentu akan bermanfaat baik dan menyehatkan pula bagi organ-organ tubuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dialog berikut ini. Nah, dari percakapan atau dialog tersebut, dapat kita ketahui bahwa Edo mendapatkan informasi baru dari sebuah iklan yang ia baca. Tahukah kalian, kita dapat menemukan informasi dari mana saja? Nah, media cetak contohnya, yaitu koran, majalah, tabloid, buku, spanduk, dan brosur. Untuk media elektronik, contohnya seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain. Kalian pasti pernah melihat iklan, bukan? Iklan merupakan suatu sarana yang tepat untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi pembaca dan penonton. Nah, Ibu mempunyai beberapa contoh iklan, coba perhatikan. Kalimat-kalimat yang digunakan pada sebuah iklan merupakan kalimat yang menarik. Apa tujuannya? Jelas tujuannya agar orang yang melihat atau yang membaca iklan akan tertarik dan mengikuti apa yang ditulis dan disarankan oleh pembuat iklan. Anak-anak, coba amati kembali gambar iklan-iklan tersebut. Nah, amati gambar dan tulisan pada iklan tersebut. Apa yang kalian temukan? Untuk iklan yang pertama, terdapat gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Di situ terdapat tulisan makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Untuk iklan yang kedua, yaitu terdapat gambar anak-anak yang sedang makan buah dan terdapat gambar buah-buahan dan sayur-sayuran lainnya. Nah, pada iklan tersebut terdapat tulisan makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan dan otak anak-anak muda. Untuk iklan yang ketiga, yaitu terdapat gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Di situ tertuliskan bahwa cintai jantung dan konsumsi sayur-sayuran dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Dalam iklan juga terdapat kata-kata kunci. Sekarang kita akan mempelajari tentang kata kunci. Apa sih kata kunci itu? Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Nah, Ibu juga akan menjelaskan ciri-ciri dari kata kunci. Ciri-ciri dari kata kunci adalah yang pertama, terdapat dalam judul iklan. Yang kedua, kata kunci disebutkan lebih dari satu kali. Untuk yang ketiga, kata kunci dapat diungkapkan dalam bentuk gambar. Nah, kita coba amati gambar iklan kembali. Nah, sekarang kita temukan contoh kata kunci yang kalian temukan pada gambar iklan tersebut. Yang pertama, iklan 1, dengan dituliskan makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Di situ kalian menemukan kata kuncinya?
Ya, kata kunci pada iklan pertama yaitu makanan sehat dan bergizi. Nah, untuk iklan yang kedua yaitu terdapat tulisan makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak Anda. Nah, coba kalian cari apa kata kunci pada iklan yang pertama tersebut. Kata kunci pada iklan yang pertama yaitu makanan sehat dan bergizi. Nah, untuk iklan yang ketiga yaitu terdapat tulisan cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, dari iklan yang ketiga tersebut kalian dapat menemukan kata kuncinya. Apa sih kata kuncinya pada iklan ketiga? Ya, kata kunci pada iklan ketiga yaitu jantung, sayur, dan buah segar. Seperti itu anak-anak cara menentukan kata kunci pada sebuah iklan. Dengan kita menemukan kata kunci pada iklan-iklan tersebut, kita jadi tahu bahwa sangat penting makanan sehat bagi kita kehidupan sehari-hari termasuk pada kesehatan kita. Nah, makanan sehat juga terdapat susu. Susu diproduksi oleh hewan-hewan mamalia, pemakan tumbuhan atau rumput. Hewan-hewan pemakan rumput atau juga termasuk sapi ini dikenal sebagai hewan ruminansia. Apa sih hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang bisa memakan makanannya dalam 2 langkah. Nah, hewan ini dikenal juga sebagai hewan memamah biak. Contoh selain sapi, hewan ruminansia lainnya yaitu ada kerbau, ada kijang, ada kambing, ada rusa, dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan 2 fase atau 2 proses yang dilakukan oleh hewan ruminansia dalam mencerna makanannya. Pada fase pertama, sapi mengunyah makanan di dalam mulutnya dalam waktu yang singkat. Maka dari itu, tekstur makanan masih kasar. Setelah itu, rumput tadi masuk ke dalam rumen lambung. Sapi akan memasukkan rumput sampai rumen lambung terisi penuh. Fase kedua, setelah rumen lambung terisi penuh, sapi akan mengeluarkan rumput yang berada di rumen lambung menuju mulut untuk dikunyah kembali hingga halus. Setelah rumput halus, akan dimasukkan kembali ke dalam rumen lambung. Nah, selain itu, hewan ruminansia memiliki saluran pencernaan yang khusus. Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama yaitu rongga mulut atau yang biasa disebut juga dengan cavum oris. Di dalam rongga mulut, hewan ruminansia terdapat 2 organ pencernaan yang penting, yaitu gigi dan lidah. Gigi hewan ruminansia berbeda dengan gigi hewan mamalia lain. Gigi seri atau yang biasa juga disebut dengan incisivus memiliki bentuk yang sesuai untuk menjepit makanan berupa rumput. Gigi taring atau yang biasa juga disebut dengan caninus tidak berkembang sama sekali, sedangkan gigi geraham belakang atau biasa juga disebut dengan molare memiliki bentuk datar dan lebar. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Yang kedua yaitu kerongkongan atau biasa juga disebut dengan esofagus. Kerongkongan merupakan saluran penghubung rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan, makanan tidak mengalami proses pencernaan, tetapi hanya sekedar lewat. Kerongkongan pada hewan ruminansia biasanya sangat pendek, yaitu hanya 5 cm. Namun, begitu lebarnya dapat membesar menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung pada hewan ruminansia terbagi menjadi 4 bagian.
Lambung pada hewan ruminansia memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan yang akan dikunyah kembali dan sebagai tempat pembusukan makanan. Ukuran ruang dalam lambung hewan ruminansia bervariasi, tergantung pada umur dan makanannya. Lambung pada hewan ruminansia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, rumen atau perut besar, yang kedua, retikulum atau perut jala, yang ketiga, omasum atau perut buku, yang keempat, abomasum atau perut masam. Organ pencernaan hewan ruminansia yang terakhir yaitu usus halus dan anus. Setelah makanan menjadi halus, makanan akan didorong masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Sari-sari makanan diserap dan diedarkan darah ke seluruh tubuh. Sedangkan ampas atau sisa-sisa makanan akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Nah, anak-anak, sekarang kalian paham kan apa itu hewan ruminansia dan iklan pada makanan sehat? Sekarang Ibu akhiri materi untuk hari ini. Semoga semua ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.